Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nur Safitri dengan nomor NIM 40111825 dari kelas Ekonomi Syariah A semester 5. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Nanang. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kembali ciri-ciri yang menandai kapitalisme. Ciri-ciri kapitalisme itu menurut Eric Wolf ada 3. Yang pertama yaitu berkembangnya kelas kapitalis yang dengan kekayaan uangnya bisa membeli tenaga kerja untuk sarana produksi memperoleh barang dagangan di pasar. Yang kedua yaitu kelas kapitalisme menguasai semua sarana dan membatasi akses bebas pekerja terhadap sarana-sarana produksi. Yang ketiga yaitu kapitalisme memaksimalkan keuntungan melalui produksi yang dikuasainya. Sementara itu, menurut Ernest Mandel, ciri-ciri kapitalisme itu ada 5. Yang pertama yaitu tingkat produksi. Corak kapitalisme adalah produksi komoditas, yaitu produksi yang bertujuan untuk menjual semua hasilnya ke pasar untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedua yaitu produksi dilandasi kepemilikan pribadi atas sarana produksi, artinya kekuasaan mengatur kekuasaan produktif. Yang ketiga yaitu produksi dijalankan untuk pasar yang tidak terbatas dan berada di bawah tekanan pesaing. Yang keempat yaitu tujuan produksi adalah memaksimalkan keuntungan. Ciri yang kelima yaitu produksi kapitalisme adalah produksi untuk akumulasi kapital. Yang selanjutnya yaitu menjelaskan kembali tahap-tahap perkembangan kapitalisme. Perkembangan kapitalisme itu ada 4. Yang pertama itu kapitalisme murni. Menurut Abercrombie, ciri-ciri yang menandai kapitalisme murni ini antara lain, yang pertama yaitu kepemilikan dan pengendalian swasta atas sarana produksi. Yang kedua yaitu aktivitas ekonomi yang digerakkan untuk mendatangkan keuntungan. Yang ketiga yaitu sistem pasar yang mengatur aktivitas ekonomi. Yang keempat yaitu pengambilan keuntungan oleh pemilik modal. Yang kelima yaitu melaksanakan kerja oleh tenaga kerja yang merupakan agen bebas. Tahap yang kedua yaitu kapitalisme industrial. Kapitalisme industrial yaitu dicirikan oleh seperangkat hubungan sosial antar kelas yang memungkinkan kelas yang satu yang menguasai kapital melakukan eksploitasi terhadap kelas sosial yang lainnya. Dalam sistem kapitalisme industrial, masyarakat umumnya berbelah menjadi 2 lapisan sosial, yaitu kelas berjunis atau kapitalis yang menguasai dan hidup dari dukungan sarana produksi dan uang yang dimilikinya, dan kelas proletar yaitu kelas yang tidak menguasai sarana produksi. Yang ketiga yaitu kapitalisme monopoli. Dalam kapitalisme monopoli ini, seseorang atau segelintir kapitalis mengendalikan suatu sektor ekonomi tertentu. Pada tahap ini, iklim persaingan di antara sesama pelaku usaha dan pemilik modal berkembang makin ketat dan melahirkan sekelompok kecil pemilik modal yang kuat, yang lebih mampu menguasai pasar. Tahap yang keempat yaitu kapitalisme lanjut atau biasa disebut dengan istilah late kapitalis. Late kapitalis ini berasal dari mazhab Frankfurt dan menunjukkan pada bentuk kapitalisme yang datang dalam periode masyarakat modern. Kapitalisme ini ditandai dengan 2 ciri esensial, yaitu jaringan kontrol birokrasi dan interpenetrasi kapitalisme negara. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.